4. Ini resolusi itu tergantung sama spek laptop atau komputer teman-teman. Ini teman-teman kalau ada yang punya Photoshop bisa langsung dipraktekkan ya. Nah, ini 300 kalau speknya rendah bikin 72 nggak apa-apa. 72 biasanya. Kita ubah ke 72 ya. Gini teman-teman, enaknya Photoshop itu kalau kita sambil membuka WiFi itu masih bisa digunakan walaupun kecepatannya dan kelancarannya agak berkurang. Tapi kalau di Corel yang crack-crackan itu bukan yang resmi ya, bukan yang beli, tapi yang download di crack itu biasanya kalau kita nyalakan WiFi otomatis langsung kedetek dia. Teman-teman biasanya banyak yang nanya, kok Corelku nggak bisa ya? Pasti kamu desainnya sambil nyalakan WiFi. Itu kelemahan di Corel yang crack-crackan. Ini Photoshop crack-crackan juga, tapi masih bisa berjalan ketika kita menyalakan WiFi seperti itu. Nah, ini halaman untuk kita desain CV nanti ya. Teman-teman kan tadi udah kesepakatan desain CV. Sebentar saya kasih contohnya dulu nanti CV-nya. Nah, nanti kita juga belajar tools. Kita tahu tools mana yang sering digunakan untuk membuat CV. Jadi sebenarnya banyak banget di sini toolnya di Photoshop. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini di sini kelihatan ya. Ada banyak sekali toolsnya, tapi yang teman-teman yang kita sering gunakan itu paling 1, 2, 3, 4 dan warna biasanya. Nah, ini yang yang tombol plus ini itu kayak defaultnya kursor. Jadi ketika teman-teman sudah nggak pakai efek lain, balikan ke kursor ini. Jadi kursor awal tuh ini. Nah, nanti kita bakal buat CV kayak gini ya. Simple tapi bisa dilihat enak untuk kita yang mau belajar, yang mau mendaftar kerja kayak gitu. Nah, nanti kita bakal ngasilin CV kayak gini. Minimal setelah pakai ini, sebenarnya ya, benar tadi kata waktu pembukaan, kalau buat belajar desain hanya butuh waktu 90 menit itu sebenarnya kurang banget. Tapi kita bisa maksimalkan ketika selesai ini, teman-teman bisa mempraktekkannya sendiri. Jadi setelah ini teman-teman bisa praktek, belajar, nonton video tutorial, praktek, belajar, ya teman desain, praktek. Jadi di desain itu intinya praktek. Jadi kalau kita soal teori, banyak teori ini tak jamin nggak bakal masuk. Harus praktek karena ini ilmu yang harus dipraktekkan. Belajar video juga harus dipraktekkan. Seperti itu ya. Jadi nanti kita bakal ngasilin seperti ini. Nah, paling enggak mirip seperti ini ya. Nah, oke, untuk memulai kita aku di sini pakai background putih. Dan di sini ada latar belakang untuk menempelkan foto dan alamat atau tentang diri kita. Oke, kita mulai ya. Nah, kita bisa langsung klik tombol ini, tombol kotak ini. Tombol kotak ini fungsinya untuk membuat elemen baru kayak kotak. Di sini ada banyak, ada kotak, lingkaran, garis, persegi 5. Di sini juga custom itu sudah disediakan dari Photoshop.
Nah, kita gunakan yang ini. Kurang lebih kayak gini ya, tarik ke bawah. Nah, nanti kita warnai sesuai selera kita. Teman-teman yang praktek langsung juga boleh. Kalau aku lebih suka yang agak gelap-gelap, mungkin kayak biru kayak gini ya. Kalau udah, balikin aja ke kursornya, sesuaikan ukurannya. Nah, kalau udah bikin kayak gitu, di-enter dulu ya. Kalau nggak enter, diklik ini. Jadi biar kursornya itu bentuknya kayak tanda ini. Soalnya kalau kayak gini kan tandanya beda lagi, ada fungsinya masing-masing. Paling nggak ini. Terus kemudian kita bisa memasukkan foto. Caranya untuk memasukkan foto ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa ke file, flash. Biasanya kalau di CS itu ada flash atau ini flash yang ini ya, atau bisa import. Tapi aku biasanya pakai yang flash. Nah, nanti teman-teman cari fotonya, teman-teman simpan di mana. Kalau ini coba saya masukkan. Nah, gini, kalau di ini kan fotonya JPEG ya. Jadi ada dua tipe, ada JPEG, ada PNG. Jadi kalau JPEG itu belakangnya masih ikut. Nah, kalau PNG kita cuma butuh yang ada di lingkaran ini. Jadi teman-teman bisa pakai yang ini. Eraser tool atau shortcutnya bisa teman-teman jadi eraser tool itu selain untuk menghapus bisa menghilangkan background. Kayak panitia ini kan istilahnya hanya orangnya aja yang masuk, backgroundnya pakai background yang disediakan sama panitia. Nah itu kurang lebih kalau di Photoshop tagnya seperti ini. Nah kita eraser tool tapi kita pakai yang magic eraser tool. Jadi di sini kita klik kanan, ganti ini, klik kiri. Kalau udah kita klik fotonya. This smart object must be deleted before pulang. Nah ini kita oke aja. Klik, kemudian kita hilangkan backgroundnya. Boom, otomatis bahkan hilang. Itu. Kita kecilkan. Nah untuk teman-teman yang masih pakai Windows 7 atau Windows 10 untuk mengecilkannya itu bisa ditekan shift sambil ditekan shiftnya. Tekan shift, kemudian ini bisa dibesar kecilkan. Kalau nggak pakai shift itu nanti bakal melambat kayak gini. Tuh. Nah, jadi shift-nya tetap ditekan. Terus kalau udah klik sini, apply, kemudian sesuaikan mau diletakkan di mana. Nah, kayak gini ya. Ini foto yang udah bentuk lingkaran. Kalau teman-teman masih foto kotak, lain sendiri caranya. Nanti gini, kita dulu, kemudian kita bentar cari fotonya. Nah, misal aku pakai foto kayak gini. Foto kayak gini kan kalau mau menghapus backgroundnya agak susah karena ini nggak rata. Coba kalau tak hapus backgroundnya ya. Nah, nanti bakal kayak gini, ada bagian yang hilang, ada bagian yang ada. Nah, ini bisa rata. Kayak pamflet itu kan fotonya kita foto-foto kayak gini kan. Nah, kalau teman-teman nggak punya waktu banyak, aku saranin pakai teknik seperti ini aja. Nah, ini ada di sini yang namanya, ini buat motong-motong, namanya rectangular. Nah, ini juga ada bentuknya kotak, mau lingkaran, serah teman-teman. Nah, kalau di CV tadi aku bikinnya lingkaran kan, sama di sini teman-teman pencet shift, kemudian di drag aja. Nah, nanti lingkaran di sini itu sesuaikan, ditengahin di page kanan atau kiri. Nah, kemudian di bawah sini ada yang namanya add layer mask. Jadi teman-teman klik ini, nanti di luar lingkaran itu bakal hilang gambarnya. Nah,
Itu ya. Kemudian kita kecilkan, coba kecilkan ke ya, disesuaikan. Nanti seperti ini. Ini karena fotonya kebesaran, jadi kalau saya zoom agak pecah. Nah, untuk mempercantik foto, biasanya kan kita pakai kayak bingkai, itu caranya ada di sini. Kita double klik di ini ya. Ini namanya layar. Oh ya, dan kita kenal dulu. Ini lembar kerja kita, tools-nya yang ada di sini. Dan ini kayak timeline workspace kita bekerja ya. Nah, itu tadi ini ada layar-layar. Jadi fungsi dari layar ini, layar 1 itu urutannya paling bawah. Layar 2 jadi gambar di atasnya, layar 3 dan seterusnya. Nah, nanti kita klik di sini, double klik, kemudian di sini kita pakai stroke. Stroke. Nah, ukurannya bisa dibesarin. Nah, kita pakai warna putih ya. Putih. Disesuaikan sesuai keinginan kalian. Nah, cukup, kemudian di oke. Jadi udah ada background-nya gitu. Sini kan nanti ini kita sistemnya langsung aja ya, karena mungkin ada teman-teman yang praktek takutnya ketinggalan kayak gitu. Langsung mau ditanyakan juga nggak apa-apa. Atau saya lanjut aja. Gimana Mas? Ini kan saya sekalian praktek, saya jelasin praktek. Nah, mungkin dari teman-teman peserta kan ada yang langsung praktek. Ini saya lanjut atau setiap stepnya boleh ditanyakan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa dipersilakan untuk tanya step-stepnya. Karena kan ini sharing juga, jadi ya enggak formal. Jadi mungkin bisa teman-teman ini tanya. Kalau enggak bisa dilanjutkan sini. Oke. Itu tadi untuk masukin foto ya. Jadi ada dua cara, kita bisa foto lingkaran aja, gambaran simpelnya, atau kita bisa masing ambil fotonya. Kayak cara tadi bisa di erasure tool, atau kita bisa potong sendiri, tapi agak rumit ya. Jadi kita harus teliti kayak gitu. Kemudian di sini kita ini untuk menambahkan teks di sini. Nah, saya sarankan teman-teman bikin layar baru. Di sini ada new layer ya, diklik aja. Nah, kemudian kita klik tombol teks, kemudian ketikkan aja. Kita di sini ketik Delvian Adit Dewanto. Blok Ctrl A untuk mewarnai. Jadi dasarnya hampir mirip kayak apa namanya? Nantikan deh. Word ya. Word. Jadi kita bisa warnai fontnya. Saya bikin putih aja, terus fontnya itu saya sarankan teman-teman bikin pakai font yang standar aja, standar elegan. Jangan cari font yang ada kakinya atas bawah, nanti kayak desain lesehan ya. Nah, di sini teman-teman bisa pakai Century Gothic yang gold, atau teman-teman bisa install font Lemon Milk. Nanti downloadnya di Davon ya teman-teman, kalau mau download pakai Century Gothic aja. Nah, ini untuk mengubah ukuran itu ada di sini. Hampir mirip sama Word. Ini geser kanan kiri atau bisa ketik sendiri. Nah, sesuaikan sama urutan tengah. Ditengahin ya. Nah, ini.
udah di tengah. David Adi Dewanto, kemudian bawah sini teman-teman untuk gini, di Photoshop ini agak beda. Jadi untuk copy paste itu teman-teman bisa pakai diklik dulu teksnya. Jadi kita setiap mau ngedit sesuatu, ngedit ini misal ini diklik dulu, kalau ini diklik dulu. Jadi kalau teman-teman awal buka Photoshop itu nggak ada tanda ininya. Kita klik yang mana kita nggak kelihatan. Nah itu caranya. Ini di atas itu ada auto select sama show transform control. Nah, itu di checklist dulu. Kalau enggak kan nggak kelihatan nih. Kita nggak klik yang bagian yang mana nggak kelihatan. Nah ini di checklist dulu berduanya. Nah bisa kelihatan. Kita mau ngerjain bagian yang mana kayak gitu ya. Nah ini untuk copy paste sendiri itu ada shortcutnya Ctrl J. Tapi kita klik dulu bagian mana yang mau di copy paste. Misal nih nama tagnya, Ctrl klik dulu, kemudian Ctrl plus J. Itu geser aja nanti. Nah itu udah copy paste. Kalau di Word dan lain-lain kan pakainya Ctrl C, Ctrl V. Di sini sekali aja Ctrl J. Nah ini kita ganti, misal di sini editor gitu ya. Editor berkelas. Nah, kita bisa ganti fontnya, dimiringin ya, bold tapi yang italic. Kita ganti warnanya, jadi kalau yang sesuapnya saya itu oranye. Nah, disenterin sama atasnya. Nah, untuk nama udah jadi ya. Kemudian kita bawahnya ada penjelasan diri, penjelasan diri kita. Nah, ini. Sama kayak tadi, kita bikin teks dulu tentang saya, Ctrl J di sini, teks, kemudian ini tentang saya. Agak dikecilkan ya ukurannya. Saya kita senterkan, dan kita di sini butuh kayak garis bawah. Jadi garis bawah kita bikinnya pakai ini. Kayak tadi bikin ini, tapi ganti yang kotak. Nanti dulu ya, kita tarik aja sesuai kebutuhan. Kalau saya butuhnya segini mungkin. Nah, kita kasih warna putih. Nah, baikin lagi kursornya. Nah, ini udah cukup begini ya. Terus tadi nambahin teks itu sebenarnya ada dua cara. Yang satu klik di sini langsung teks. Tapi nggak enaknya kalau misal teman-teman hanya mau nulis di bagian segini doang ya. Itu nanti bakal teman-teman mikir nulis melebar sampai sini enter. Misal contoh gini. Nah, sampai sini teman-teman harus enter. Ini. Sampai sini harus enter. Kayak gitu. Tapi kalau cara enaknya teman-teman bisa langsung aja klik T ini. Sebelum kalian klik, kalian ditahan, hold, klik kiri, kemudian hold, langsung geser ke bawah. Jadi nanti teksnya nggak akan keluar dari garis ini, otomatis bakal segini. Langsung nulis ya. Oh, ini saya, bukan aku. Nah, pokoknya ini menunjukkan biodata teman-teman. Kalian bisa pakai formal aja, mungkin nama, tempat tanggal lahir, kemudian tempat tinggal sekarang. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Kemudian klik aja. Nah, kalau di sini saya masukkan personal kontak atau kontak yang bisa dihubungi itu di bawahnya setelah saya memperkenalkan diri. Jadi sama kalau teman-teman nggak mau susah, teman-teman tinggal copy paste aja. Ini caranya Ctrl J. Kayak tadi sebenarnya simpel sih desain itu. Desain sebenarnya gampang, cuma
Yang membedakan itu nanti teman-teman sering praktek atau tidaknya itu enak dilihat atau tidaknya itu ketika teman-teman explore sendiri. Jadi ada feel-nya sendiri, ada feel-nya masing-masing ketika teman-teman, oh nanti bakal kelihatan misal, oh kamu lihat desain di Instagram misal, ini desain dari anak dakwah, oh kelihatan, oh iya ini desainnya, pasti ini desainnya Mas Gikim, oh tipe desainnya kayak gini, ini desainnya siapa, itu nanti bakal kelihatan ciri khas desain per individu kayak gitu. Saya sama ini di copy paste aja ke sini, atau kalian bisa bikin teks sendiri. Ini ukurannya 11,2, jadi teman-teman bikin teks sendiri aja di sini. Nah, sebelum teman-teman desain, alangkah baiknya kalau teman-teman mempersiapkan dulu elemen-elemen apa aja yang bakal dimasukin di desain tersebut, gitu ya. Kalau di sini kan saya membutuhkan nggak banyak ya, satu ada foto, kemudian di sini ada icon-icon dari sosial media, ini logo aplikasi yang keahlian sesuai diri kalian. Nah ini icon ini ya, tapi kalau aku saranin kalau untuk sekedar apa namanya, untuk sekedar logo sosial media itu teman-teman install aja font yang namanya sosial media. Nanti teman-teman bisa download di Davon ya, di Google, nanti searching aja yang sosial media, jadi nanti hasilnya kayak gini. Misal ini tentang saya copy paste ke sini. Nah kalian blok dulu nih, klik sini, Ctrl A, kemudian ganti fontnya yang sosial media. Kalau teman-teman udah install, ada sosial media. Nah ini icon media sosial, nanti dicari sendiri Instagram apa, ini apa gitu. Jadi kita kayak ngetik biasa tapi seperti logo gitu ya. Gitu. Misal ini aja ya. Ini logo, kemudian misal logo Instagram. Paste lagi, teman-teman bisa desain di sini. Instagramnya @delvianadit. Ganti jangan yang reguler aja. Nah, kayak gitu dan seterusnya ya. Tapi kalau teman-teman mau download logonya di Google juga nggak masalah. Cuma kan kalau di Google kadang warnanya bisa beda antara logo Instagram sama logo Twitter, logo YouTube, itu kadang kan warnanya beda-beda. Kalau di sini kan kita bikin simple aja. Jadi kalau desain itu sebenarnya nggak perlu banyak warna yang mencolok, cukup 2 warna atau 3 warna, 4 warna, tapi warna terakhir tipis-tipis itu cukup ya. Jadi lebih simple kayak gitu. Nah ini kurang lebih seperti ini ya. Nah ini kan tadi saya bikin kotak, kalau bikin lingkaran ganti ini aja sama plus ya. Nah, kita ubah warnanya jadi ini sebenarnya tadi kan ini kan di sini icon, cuma teman-teman harus download dulu, kalau enggak teman-teman cuma bisa pakai kayak gini.
Kemudian teman-teman bikin lagi garis. Sorry. Ubah dulu ini ke bentuk kotak. Tarik garis panjang. Kasih warna sama kuning. Nah. Yang kayak gini ya. Sebenarnya kalau kita buat desain pemula itu pakai tool 1, 2, 3. Nah, itu udah cukup ya. Untuk kayak gini saja teman-teman udah bisa untuk bikin CV kayak gitu. Paling enggak ini dulu lah. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, Pak Panitia? Halo, bisa terdengar? Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti ada pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah kota dari Mbak Vida. Dan di akhir sesi nanti teman-teman bisa upload di story teman-teman mengenai acara ini, dikasih caption terbaik, dan nanti akan dipilih untuk mendapatkan hadiah dari ketua HMJ kita. Oke, mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat ataupun langsung bisa dibuka mikrofonnya. Monggo teman-teman. Oke, langsung saja ini udah ada satu pertanyaan dari Mbak Ica. Saya bakal bacakan pertanyaannya. Dalam satu desain itu biasanya jenis font maksimal ada berapa? Ada nggak jenis font yang memiliki izin resmi atau ada yang nggak bisa digunakan? Terus bagaimana mengkombinasikan antara layout dan jenis font biar enak dilihat dan rapi? Terima kasih. Monggo untuk Mas Lembing mungkin bisa langsung menjawabnya terlebih dahulu. Mengenai batas. Oh ya. Gimana? Ini bisa ada videonya nggak? Gimana Mas? Gambar saya ada videonya nggak? Nge-lag kayaknya. Gini ya. Untuk font itu saya saranin teman-teman nggak usah kebanyakan font maksud saya. Jadi cukup 1 atau 2 font saja. Kalau pamflet ini sebenarnya pamflet acara ini kan udah bagus tuh. Jadi font yang boleh dibedakan itu menurut saya kayak judulnya aja. Judulnya kan di desain yang bagus kayak yang menarik kayak gitu ya. Nah, kalau selain itu kita pakai font yang standar aja. Bisa pakai Times New Roman, Century Gothic atau Arial biasanya untuk font-font standar. Jadi tujuannya apa? Agar desain kita itu mudah dipahami dan mudah dibaca sama yang nonton. Karena kan sebenarnya tujuan kita
bikin pamflet, bikin desain kan agar menarik. Kalau acara kan agar menarik peserta. Kalau misal desain makanan untuk menarik pembeli. Jadi jangan bikin susah orang untuk memahami informasi yang kita berikan kayak gitu. Jadi saya sarankan pakai 2 font aja itu udah cukup. Paling enggak nanti variasinya, misal kayak aku ini kan pakai Century Gothic. Nah itu variasinya bisa bold atau bold di italic, dimiringkan atau yang reguler. Nah itu variasinya di situ. Tapi kalau teman-teman bikin pamflet, judulnya bisa pakai font yang beda, yang menarik, tapi yang bisa dibaca sama yang nonton kayak gitu. Untuk batasan font, ada font yang nggak boleh digunakan nggak? Jadi sejauh ini saya pakai font, saya desain logo dan lain-lain itu belum ada yang nyangkal karena mungkin di Davon sendiri itu kan udah emang disediakan untuk umum, boleh diakses untuk siapapun. Jadi nggak ada kayak harus izin dulu. Tapi kita downloadnya kayak udah di situs resmi kayak gitu. Davon kan udah resmi tuh. Kalian cari font apa aja di situ aja banyak banget. Kecuali misal kayak font Dilan, kita mau di pamflet font Dilan kan kita nggak ada tuh di Davon. Jadi harus downloadnya mungkin dari pihaknya film Dilan itu kan bikin font sendiri dan kemudian dia upload ke webnya sendiri. Jadi feedbacknya itu kita udah mengapresiasi, kita buka webnya mereka, mungkin mereka dapat finansial dari situ. Jadi nggak apa-apa. Kalau misal sudah disediakan di Google, itu udah jadi hak umum. Beda lagi kalau konsep logo ya, konsep logo, desain logo itu emang ada hak ciptanya, jadi nggak boleh kayak apalagi kalau tujuan kita komersil ya. Kayak pernah ada kasus punya ayam gepreknya Ruben Oncu itu padahal mirip, bukan sama persis ya, tapi hampir mirip sama logo yang udah pernah ada. Kalau tujuan kita komersil kita bisa menuntut. Oh ini logo profesionalku, logo officialku. Kamu kok make itu bisa dituntut. Kemudian teman saya ada KPI 2019 kalau nggak salah, dia ngerilis buku dan ada covernya. Tapi beberapa bulan kemudian, beberapa minggu kemudian itu ada yang bikin buku juga, tapi covernya sama, desainnya sama. Jadi itu nanti bisa dilaporkan. Nanti kita ke pihak penerbitnya atau pihak yang desain, oh ini udah officially punya saya. Jadi nggak bisa diambil. Kamu namanya meniru, plagiarisme lah kalau gitu biasanya. Jadi sementara ini kalau font pasti aman. Nah untuk penataan layout itu kalau saya biasanya pakai yang simple-simple aja, pakai kayak gini kotak atau kalian bisa bikin bentuk sendiri itu jangan yang terlalu meriah. Jadi kan tipe-tipe orang beda sih. Sebenarnya nggak salah, cuma kalau saya pribadi saya suka yang simple. Jadi sekedar ini saja, sekedar kotak, lingkaran dan bentuk semacamnya kayak gitu. Itu ya. Oke, terima kasih Mas. Jadi seperti itu ya Mbak, untuk jenis font itu nanti menggunakan 2 jenis aja. Kemudian kalau font kita downloadnya di situs resmi atau di Google kan itu sudah tersedia, jadi insya Allah aman. Dan jika kita ingin mendesain di layout itu yang simpel-simpel aja, sehingga bisa lebih mudah memahamkan yang melihat, jadi pesannya bisa tersampaikan dengan jelas. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua Mas. Izin bertanya, di Photoshop kan bisa membuat double exposure. Nah, rata-rata lihat di tutorial YouTube, apakah ada yang lebih simpel dalam membuat double exposure? Ya Mas, mengenai double exposure Mas, yang lebih simpel dari di tutorial YouTube itu gimana?
eh double exposure sebenarnya kalau di tutorial YouTube itu udah cara yang biasa digunakan, yang sering digunakan ya. Jadi ini kayaknya udah pinter desain yang nanya, udah tahu teknik double exposure. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, double exposure itu kayak kita ada dua foto. Misal foto pertama foto kita besar, tapi backgroundnya belakangnya itu kan kita nggak kelihatan mukanya, misalnya siluet kayak hampir mirip siluet, cuma belakangnya misal biasanya pemandangan atau gedung-gedung perkotaan gitu. Itu kalau di tutorial itu sudah apa namanya, cara yang sering digunakan. Cuma kalau simpelnya ada bisa, cuma hasilnya nggak semaksimal yang ada di tutorial. Coba bentar saya tunjukkan ya. Ini saya kasih gambaran simple tapi apa namanya, nggak serapih yang ada di tutorial. Bentar, coba saya turunkan. Saya carikan foto dulu di laptop saya, kalau ada nanti tak tunjukin cara simpelnya. Bentar, saya cari foto dulu. Oke, sambil nunggu mengingatkan kembali ya, nanti untuk peserta bisa upload di story IG masing-masing, mungkin hasil screenshotan atau gambar terbaik dari teman-teman peserta diberi caption ya yang menarik. Nanti jangan lupa tag IG MHU yaitu @MHU_WinWS. Halo, saya bisa dengar? Bisa Mas, bisa. Nah, ini nggak tunjukkan cara mudahnya double exposure, cuma hasilnya nggak maksimal, nggak semaksimal yang ada di tutorial ya. Jadi simpelnya kayak gini. Sebenarnya kan double exposure itu konsepnya dua foto ditumpuk dan di bagian ini itu masuk backgroundnya. Sebenarnya kalau enak itu teman-teman potong dulu fotonya. Fotonya dipotong dulu di bagian sini, bisa pakai ini ya. Nanti dipotong dulu. Ini cara kasarnya aja. Kalau bisa rapi, harus rapi ya. Ini
Ini cara singkatnya aja ya. Ini jadi dipotong dulu fotonya kayak gini. Terus backgroundnya teman-teman bisa sesuaikan. Kalau fotonya putih, urutannya foto kalian paling atas. Kemudian di bawah itu foto background teman-teman. Nah, aku nggak ada bahannya, jadi mungkin jadinya nggak bisa maksimal. Nah, teman-teman ubah aja ininya. Apa blend mode-nya teman-teman ubah. Astagfirullahaladzim. Nah, teman-teman ini jadi dasarnya foto kalian di atas, kemudian background-nya yang mau diubah itu di belakang. Oke. Nah, sebenarnya kan kayak cuma simpelnya kayak gini. Cuma kalau kayak gini itu hasilnya nggak apa namanya, nggak sebersih, nggak semaksimal yang ada di tutorial. Sebenarnya tutorial itu udah cara paling ampuh untuk bisa apa namanya, hasilnya bisa bagus banget. Ini jarang digunakan sih, cuma kalau teman-teman nggak apa namanya, nggak ada waktu buat ngedit, jadi ya kalau kayak gini aja. Walaupun cara simpel, teman-teman harus apa namanya, teliti juga, harus motong ini. Bentar, saya tunjukkan cara motong fotonya ya. Yes. Kita foto begini. Sebenarnya ada dua cara motong foto. Yang pertama tadi pakai magic. Nah, ini cuma enggak, atau teman-teman bisa pakai yang ini. Nah, gambar ini lasso tool ya. Di sini cuma ini dibikin double dulu biar bisa dihapus. Teman-teman sesuaikan ini. Jadi harus teliti, kalau Photoshop itu harus teliti. Nah, hapus dulu. Oke. Kemudian tadi backgroundnya. Nah, itu karena ini enggak rapi ya. Hapus dulu. Hilang pas ya.
Nah, ini tapi teman-teman dirapikan lagi nanti ya. Dirapikan ini itu sebenarnya di lain di sisi lain teman-teman ada skill di desain, editing, teman-teman juga fotonya harus sesuai. Biasanya kan fotonya yang siluet itu. Kalau enak siluet itu tinggal blend modenya, kalian ubah di screen atau multi itu sudah masuk. Jadi nanti ini. Tapi biasanya di hitam putih kalau lebih enak itu. Jadi tadi dasarnya sebenarnya kalau di tutorial itu udah cara yang paling benar ya. Kalau lebih simpelnya kayak gini cuma hasilnya nggak maksimal kayak gitu teman-teman. Halo. Oke, terima kasih Mas. Jadi seperti itu ya untuk double exposure. Memang di YouTube itu sudah memberikan tutorial yang lebih komplit. Nah, jadi jika ingin simpel ya seperti yang sudah dicontohkan tadi, namun dengan hasil yang kurang maksimal. Nah, untuk memaksimalkan cara yang simpel tentunya teman-teman harus sering melatih dan mencoba terus-menerus. Oke. Ya, soalnya bikin double exposure itu paling nggak butuh waktu 6 sampai 10 menit kalau bikin gitu ya. Kalau cepet itu. Oke. Jadi double exposure ini untuk yang sudah kurang lebih banyak mengetahui mengenai Photoshop ya, Mas? Benar. Iya benar. Udah sering nyoba. Masnya juga desainer kayaknya itu. Nanti ngopi bareng aja Mas, datang ke kos Mas. Nanti kita privat di sini. Aku Tapi belajar dari Masnya, Masnya belajar ke aku gitu. basicnya Corel, Mas. Oh, basicnya Corel. Corel aku belum pernah nyoba sih pakai Corel bikin double exposure. Nah, jadi Bisa tapi bisa. banyak orang yang bilang tuh kalau orang yang pertama udah bisa yang Corel itu nyoba Photoshop itu sulit, Mas. Dan begitu sebaliknya, orang yang sudah main di Photoshop itu sulit main di Corel itu. Benar atau enggak, Mas? Bisa dibilang kayak gitu. Bukan sulit ya, tapi gimana? Kita gini, Photoshop aja ya. Photoshop itu kayak aku biasanya kan pakai Photoshop 15 sama 17. Nah, sebenarnya udah ada versi baru Photoshop 2019. Alasan kenapa aku nggak update itu salah satunya itu nanti aku harus adaptasi ulang. Jadi kan kalau ini bisa udah apal tool-toolnya letaknya di sini, kalau mau bikin ini di sini pakai ini. Nah kalau update itu biasanya kan ada pembaruan di situ. Nanti aku harus adaptasi ulang, harus cari tahu tool ini sembunyinya di mana, terus tool ini letaknya di mana gitu. Bukan ke susah sih, cuma lebih susah untuk mengadaptasi kayak gitu, untuk adaptasi ulang. Ya aku juga gitu, aku di Photoshop dipegangin Corel ya bisa nggak bisa, cuma kalau sekedar nempel desain kayak gini nempel bisa, tapi nggak bisa explore lebih kayak gitu loh. Ibarat kayak Photoshop, aku bisa naik motor Beat plus Corel itu Vario kayak gitu. Jadi selera sebenarnya sama, cuma tergantung selera. Lebih susah untuk mengadaptasi ulang, lebih tepatnya bukan pakai Corel belajar Photoshop susah, pakai Photoshop tapi lebih susah untuk adaptasinya karena kita udah merasa nyaman di sini. Gimana sih soal nyaman kan nggak ada yang bisa nutik gitu loh. Seperti itu kurang lebih. Oke, jadinya kuncinya diadaptasi ulang ya, Mas. Jadi kalau udah nyaman ya Iya benar. sulit untuk berpaling. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini, Mas. Boleh. Mengenai boleh nggak menggunakan gambar dari Google untuk memperindah tampilan, dan itu kita koprek atau tidak? Terima kasih. Jadi untuk memperindah Ngambil gambar dari CV Google. ataupun edit lainnya kan ngambil gambar dari Google, itu kita copyright atau tidak?
Boleh banget. Jadi aku kasih tips buat teman-teman. Boleh, tapi ada syaratnya. Kayak tadi pun juga kita download di situs resminya. Nah, kalau buat desainer ini pasti nggak asing, di Google ada yang namanya Freepik. Nah, di situ teman-teman bisa ambil gambar, elemen-elemen yang mau ditambahin atau ambil background apa, itu bisa digunakan secara leluasa. Ya, tapi kembali lagi kalau bisa logo, kalau buat logo tujuannya komersil, lebih baik bikin sendiri, gambar sendiri, desain sendiri, ya kita boleh sistem ATM amati, tiru, modifikasi. Tapi jangan yang sama persis. Logo kalau di Dema ada namanya apa tuh? Kalau di Dema U ada namanya apa? Apa sih? Apa ya namanya? Kan ada Dema U terus kolaborasi grafis itu apa namanya? Nah, itu kemarin logo PBAK itu Igun pernah minta saran ke aku kayak gini gimana? Tak saranin cari dulu di Freepik atau di Google ada nggak? Takutnya nanti ada yang apa namanya? Ada yang ngehujat, bukan ngehujat, ada yang ngeklaim, oh ini pernah saya bikin logonya. Karena walaupun PBAK itu tujuannya bukan komersil, tapi outputnya itu bakal berdampak besar. Kayak misal bakal viral di sosial media, bakal viral di YouTube, ataupun kita daftarkan ke rekor muri, itu harus diperhatikan. Bikin logo, jadi elemen-elemen gambarnya itu benar-benar yang belum pernah dipakai sama orang. Kalau untuk sekedar desain pamflet, TV, kita ambil gambar di Google, nggak masalah, nggak apa-apa, karena kita tujuannya bukan komersil ya, hanya untuk menyampaikan informasi dan menarik peserta kayak gitu. Nah, di Freepik itu ada. Kalau teman-teman download langsung dari Freepik tanpa akun, itu hanya bisa mengakses satu Google, satu akun Google cuma bisa mengakses satu gambar. Kalau teman-teman login pakai Google bisa mengakses 3 gambar. Nah, kalau di situ kan ada namanya juga yang premium. Jadi Freepik itu menyediakan yang emang benar-benar udah bisa diakses semuanya, bisa premium, itu disediakan. Nanti teman-teman buka aja Freepik gitu ya, itu boleh, asal nggak komersil. Kalau komersil nanti beda lagi. Makanya kenapa jasa pembuatan logo itu mahal, karena mereka itu benar-benar gambar sendiri, ada tekniknya, dia pakai unsur kotak-kotak, pakai lingkaran, pakai busur, itu nemu sendiri. Jadi benar-benar bikin sendiri, aman dari yang namanya copyright. Kalau tujuannya komersil, kalau cuma buat pamflet, TV dan lain-lain itu boleh. Kalau Google kan udah kayak sarana umum gitu ya, jadi boleh. Oke, seperti itu. Seperti itu. Jadi jika kita ingin mengambil gambar atau elemen-elemen di lain, disarankan di website-website yang emang itu gratis untuk digunakan. Jadi jika kita mau cari yang premium juga bisa, namun kita harus bayar. Nah, itu ya, untuk menghindari copyright tentunya kita harus cari yang emang itu diperbolehkan untuk digunakan kembali. Oke, Mas. Kemudian mungkin dilanjut bincang-bincang santai ya, Mas, mengenai desain grafis ini. Mungkin kan di antara kita kan ada yang emang bidangnya bukan di desain grafis ya. Apalagi di FDK ini kayak MHU kan emang itu bukan desain grafis. Nah, namun apa sih pentingnya bagi kita semisal di MHU untuk karir ke depan? Misalnya itu peluang desainer grafis itu seperti apa nanti ke depan? Banyak banget peluang desain grafis, teman-teman. Ya, teman-teman kalau bisa desain itu gini ya, sejalan dengan kualitas teman-teman desain itu nanti fulus, uang itu akan datang sendiri. Kayak misal tadi saya ngomong KKN online itu pasti infografis dibutuhkan. Nah, itu bisa aja temanku bikin sang pelusongnya sing desain KKN sang pelusong itu apa ya? Desain nah Webona. Jadi temanku ada bukan 99.000, 100.000 lah gampangnya, itu dapat desain
7 pamflet sama pamflet standar ya, pamflet biasa, palet sama Twibbon. Itu ngasilin duit banget. Sama karena gini teman-teman, di era sekarang yang dibutuhkan itu benar-benar spesifikasi. Misal lowongan pekerjaan, pekerjaan itu pasti ditulis bukan hanya sekedar keahlian ini. Bisa desain CV, bisa desain pamflet, bisa desain ini. Itu sudah spesifikasinya sudah jelas. Jadi kalau teman-teman bisa desain kayak gini ya, aku bisa dasar-dasar kayak gini, tapi kalau ada lowongan pekerjaan kayak gitu masih mikir-mikir, layak nggak skillku di situ, layak nggak keahlianku di situ, karena semuanya itu serba digital ke zaman sekarang. Kalau teman-teman nggak bisa desain, ya balik lagi ke tadi, misal pulang ke rumah dimintain tolong desain, mau kayak gimana? Nanti jatuhnya malah minta tolong orang lain untuk desain, dan kita malah yang ngeluarin uang. Kalau kita bisa desain sendiri kan justru kita yang dapat uang kayak gitu. Jadi peluangnya banyak banget buat teman-teman yang bisa desain. Nggak memandang kalian jurusan apa, soalnya ini kan keahlian umum kayak gitu ya. Kalian yang harus bisa dikuasai di era digital sekarang kayak gitu. Oke, jadi walaupun bukan dari prodi yang basicnya di desain, bisa ya Mas berkarir di bisa. grafis. Dan saya saranin harus belajar sih menurutku. Gini, waktu itu saya masih ada kuliah semester 5 kalau nggak salah. Nah itu banyak sekali kayak jurusan lain, ini kan MHU, ada Husnudin dan lain-lain, ada namanya praktek desain, pelatihan desain, pelatihan videografi. Kayak teman-teman yang kayak misal anak KPI yang nggak bisa, yang belum bisa desain ya, lihat pamflet kayak gitu dia merasa, lah ini ranahku kenapa diambil kayak gitu. Dia merasa kayak ini punya aku kenapa diambil Husnudin ya. Tapi kalau teman-teman yang punya basic di situ, bisa desain, bisa video, dia merasa kayak fakultas lain, jurusan lain aja belajar kayak gini, saya anak KPI harus bisa dong, karena ini memang benar bukan patokan internasional desain itu hanya untuk anak desain grafis, anak KPI, bukan, karena ini peluang umum bagi teman-teman semua yang mau belajar kayak gitu. Jadi teman-teman yang bisa desain itu bakal punya poin plus kayak gitu. Tapi kan untuk belajar desain grafis sendiri kan mungkin ada pertanyaan ya, kemampuan desain grafis itu emang murni dari apa? Dari keahlian asli atau emang harus belajar dari awal gitu? Maksudnya harus terikat dengan minat juga atau enggak? Gini, cintai dulu. Biasanya ada dua pilihan, love what you do atau do what you love, gitu kan. Jadi dua-duanya harus bisa kita nggak cuma cintai apa yang kita cintai, apa yang kerjakan apa yang kita cintai. Sebenarnya dua-duanya harus. Jadi karena tuntutan era digital juga ya, kita harus bisa yang namanya menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang. Sekarang keadaannya era digital, bisa menyesuaikan global perputaran zaman. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu, sukai dulu hal itu. Kalau kamu udah suka, nanti belajar akan gampang. Kayak aku waktu itu pertama kali belajar desain itu, setiap hari pengen lihat orang desain, pengen lihat video desain kayak gitu. Jadi bener-bener di teknik di fotografi juga gitu. Kalau lagi seneng, setiap hari pengen hunting mulu. Makanya kita harus sukai dulu, nanti belajarnya bakal cepat. Nggak ada yang namanya desain itu bakat dari lahir, bukan. Belajar, kita belajar dari awal, belajar lihat tutorial, belajar dari teman, praktekin. Belajar praktek. Jadi nanti kayak istilahnya punya jam terbang lah. Kalau teman-teman sering desain, nanti hasilnya kualitasnya bakal ngikut sendiri, bakal bagus. Lihat desain orang lain, wah bagus.
nanti teman-teman bisa nemuin, bisa lihat desain yang bagus, desain yang istimewa, sama desain yang cuma sekedar memberikan info, itu bisa kelihatan. Nah, teman-teman belajar dari situ, oh ini belajar desainnya kok bagus, padahal dasarnya sebenarnya sama, tekniknya gampang, cuma penataannya, layoutnya, dan pemilihan warnanya itu yang mempengaruhi desain teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, untuk belajar Jadi dari nggak ada motor yang namanya desain bakat dari lahir, nggak ada, belajar ya. dari Mas Lembing sendiri, ada nggak mungkin saran channel YouTube? Kan kalau kita lebih mudahnya kan belajar dari tutorial di YouTube ya. Ya jadi mungkin di Corel referensinya ini, terus Mas Lembing sendiri di Photoshop ini Corelnya ini. Jadi channel ini tuh lebih memudahkan atau lebih memiliki identitas sendiri. Jadi ada mungkin saran buat teman-teman belajar. Iya, teman-teman yang teman-teman yang mau belajar desain otodidak lewat YouTube bisa kunjungi channel YouTube saya. Enggak, bukan. Nanti teman-teman cari aja Lincung Studio. Itu di situ ada banyak banget desain foto, desain ini buat Lincung Studio. Nanti saya bagikan linknya ke Kak Panitia ya. Di situ orang Indonesia sih, makanya lebih mudah dipahami. Lincung Studio ya nanti ya. Bikin stempel, bikin logo dan lain-lain di situ ada. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang ingin Ya, tanya lagi, jika ada, dipersilahkan, mumpung kita sedang ditemani oleh Mas Lembing yang sudah malang melintang di bidang desain grafis ini. Belajar bareng kita. Selain desain grafis juga punya fotografi Ini dan nih. videografi ya, Mas? Iya, benar-benar. Teman-teman yang mau foto wisuda kakaknya atau pacarnya, ini ya, Lincung Studio. Nah, nanti teman-teman bisa belajar di sini, ada banyak banget tuh channelnya. Lincung Studio. Oke, jika tidak ada yang bertanya, mungkin dari Mas Lembing sendiri untuk teman-teman, untuk disampaikan kepada teman-teman mengenai desain grafis ini. Terakhir, Mas. Oke, gini. Tadi saya baca sedikit ini, apa namanya? Ada yang nanya, oh ya, versi Photoshop. Kalau teman-teman laptopnya sudah mumpuni, saya sarankan pakai Photoshop yang CC. Jadi di situ lebih lengkap ya. Untuk mengenai minat dan belajar Photoshop itu, saya rasa sangat penting banget kita belajar desain grafis. Gini, saya pernah tahun 2 tahun yang lalu atau tahun kemarin, waktu saya mau KKN, teman saya ada yang minta bikinin kayak apa, Twibbon atau logo posko ya. Nah, sebenarnya yang susah tuh di sini, kalau kita mau komersil dari bidang ini, itu soal profesional kita itu yang susah. Satu, kita nggak enak sama temen. Dua, dibilang, loh, karo konco kok jauh bayaran sih. Sebenarnya kan desain itu nggak gampang ya, kita butuh pikiran, tenaga, waktu, rokok, kopi, itu susah banget. Jadi waktu kan aku sebenarnya ada playlist sendiri untuk desain sendiri, video aku punya playlist. Jadi kalau teman-teman tanya, Bing desain ini bro, tak tanya dulu profesional nggak? Profesional saya kasih nomor bisnisku, di situ kita bahas playlist harga. Nah kalau enggak gini, lah Bing kok konco padahal desainnya itu tak ada, yaudah ini laptopku ada Photoshop, desain ODW tak kancani, tak sinauni nganti iso. Dari jam habis isa sampai jam 3 pagi gak jadi sama sekali. Dia ngerasa, oh iya Bing, engel ya ternyata. Jadi desain itu bukan hal yang mudah, kita butuh tenaga, pikiran, mood.
kopi, rokok, dan lain-lain. Jadi belajarnya juga harus tahap step by step, nggak bisa langsung sehari nonton tutorial ngerasa wah saya udah pintar banget nih, saya udah master dari Photoshop, nggak bisa. Kita harus step by step belajar ini, praktek, step lagi, next step, belajar praktek. Kenapa orang yang berusaha naik tangga itu kebanyakan terpeleset jatuh karena mereka melewati satu anak tangga. Jadi kalau kita mau manjat ke atas, kita harus step by step, satu anak tangga, naik, sampai atas. Pelan, tapi perlahan tapi pasti. Daripada kita satu anak tangga, loncat ke tangga kelima dan 10, banyak kemungkinan di situ kita terpeleset dan jatuh. Makanya kita belajar step by step, belajar menghargai karya orang, dan jangan kayak di atas dasar konco jalur desain gratis, karena saya paling nggak suka sama orang yang nggak bisa menghargai karya. Bukan soal mata duitan atau lain-lain ya, kita tahu lah orang ini kerjanya di desain, kerjanya di video, itu dia menghabiskan banyak materi, banyak tenaga, banyak waktu untuk bisa mencapai titik itu. Paling nggak kita hargai karyanya, seperti itu ya. Jadi teman-teman saya saranin, kalau buat yang belum pernah megang ini, belajar dari sekarang. Ini rata-rata pesertanya semester berapa ya kalau boleh tahu? Banyak Mas. Soalnya nggak dari UIN Wali Songo aja, ada dari yang luar Jawa juga. Jadi banyak lah kisaran umurnya. Cakep. Oke, mungkin cukup itu saya simpulkan. Nggak ada yang namanya telat ya. Jadi jangan merasa telat untuk belajar. Kapanpun bisa mulai. Oke. Salam baitullah. Salam baitullah. Oke, cukup Mas. Ya. Cukup. Oke, jadi tadi ya udah penjelasan mengenai desain grafis, banyak sekali manfaat desain grafis. Nah, walaupun kita bukan dari jurusan atau pekerjaan yang fokus di bidang desain grafis, pada nyatanya semua jurusan itu bisa menekuni desain grafis karena memang banyak sekali peluang pekerjaan dan tantangan di masa depan yang membutuhkan desainer grafis. Nah, untuk bisa maksimal desain grafis sendiri tentunya tidak instan ya, harus belajar terus-menerus. Kuncinya itu tekun, jangan mudah bosan. Karena memang kalau desain grafis bosan, pastinya nggak akan berkembang seperti yang telah disampaikan Mas Bing tadi. Harus naik step anak tangga satu persatu ya agar bisa mencapai titik tertinggi. Jadi tadi jika ingin belajar bisa melalui tutorial YouTube, entah bisa langsung les atau belajar langsung kepada temannya yang sudah lebih dulu berkecimpung. Ya mungkin cukup itu ya. Jadi buat teman-teman yang belum terjun ke desain grafis bisa mulai dari sekarang. Nggak harus memiliki laptop karena di HP juga sudah banyak aplikasi yang menyediakan menu-menu desain grafis, kemudian tool-tool yang lebih mudah daripada laptop, tentunya akan membantu teman-teman menunjang tugas-tugas kuliah maupun pekerjaan di masyarakat. Oke, terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih Mas Lembing atas waktunya. Terima kasih pada teman-teman yang telah berpartisipasi mensukseskan acara ini. Jangan lupa absen dan nanti post di story masing-masing ya. Jangan lupa tag akun MHU UIN-WS. Mungkin cukup itu dari saya. Atas kekhilafan ucapan maupun perbuatan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi fotonya nih. Oke Mas, sesi foto ya.
Tolong untuk videonya di-on-kan semua ya, kameranya. Satu, dua. Oke, sudah ya. Terima kasih teman-teman.